Baik, di sini saya Yosefania Indramayu Owa. Saya akan mempresentasikan review artikel yang saya kerjakan berjudul Effect of Graphene Oxide on the Properties of Polymer Inclusion Membrane for Gold Extraction from Acid Solution dengan penulis Siti Madiyah Husna, Abdul Hafiz Yusuf, dan kawan-kawan. Pada umumnya, artikel ini membahas tentang penggunaan polymer inclusion membran untuk mengekstraksi ion logam berat emas dari larutan berasam dengan penambahan grafin oxide. Pada pendahuluan penulis dan kawan-kawan membahas tentang penggunaan atau kebutuhan dari emas yang semakin meningkat di dunia, namun tidak sejalan dengan pasokan emas yang ada. Nah, salah satu teknik untuk menghasilkan emas yaitu dengan teknik hidrometalurgi, yaitu menggunakan leaching cyanidasi. Nah, leaching cyanidasi ini adalah suatu teknik untuk menghasilkan emas atau mengekstraksi emas dengan menggunakan larutan cyanida. Namun, teknik ini memiliki kelemahan yaitu dapat menghasilkan limbah samping atau produk samping yang berbahaya bagi lingkungan berupa tiosianat dan sianida. Nah, metode untuk menghilangkan sianida yaitu dengan menggunakan metode INCO karbon aktif, teknik menggunakan teknik hidrogen peroksida dan ozonisasi, dan yang terakhir recovery sianida dengan hidrogen. Namun, teknik INCO ini dia tidak dapat menyerap sianida secara baik, kemudian teknik karbon aktif, dia dapat menyerap sianida, namun tidak dapat menguraikannya, kemudian teknik dengan menggunakan hidrogen peroksida dan ozonisasi, dia dapat menyerap dan menguraikan sianida, namun memiliki kelemahan berupa dia menggunakan instrumen yang mahal sehingga kurang ekonomis digunakan. Kemudian yang terakhir adalah recovery sianida dengan hidrogen telah berhasil digunakan, namun metode ini tidak sesuai dengan standar yang ditentukan atau tidak sesuai dengan SOP. Nah, menariknya akhir-akhir ini digunakan teknologi membran yang efektif digunakan untuk mengekstraksi emas dari limbah atau untuk menghasilkan emas, menghasilkan kembali emas dari limbah yang dibuang. Salah satu metodenya yaitu dengan polymer inclusion membran atau PIM. Nah, keunggulan PIM sendiri dia memiliki masa pakai yang panjang, kemudian stabilitas yang baik, dan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya berupa LSM, SLM, dan lain sebagainya. Nah, namun polymer inclusion membran ini dia memiliki salah satu kelemahan yaitu porositasnya yang kurang baik sehingga dibutuhkan penambahan nanomaterial. Salah satu nanomaterial alami yang dapat meningkatkan porositas dari PIM yaitu dengan penambahan graphene oxide. Nah, graphene oxide adalah salah satu filler jenis karbon yang dapat ditambahkan ke dalam membran untuk meningkatkan porositasnya. Keunggulan dari graphene oxide ini sendiri yaitu dia memiliki biaya yang rendah, efisiensi yang tinggi, dan luas permukaan yang besar, dapat membentuk kompleks dengan ion logam sehingga dapat selektif menyerap logam berat seperti emas dari larutan yang ingin kita ekstraksi, kemudian memiliki kompatibel yang baik dengan polymer inclusion membran. Adapun tujuan dan manfaat yang bisa diperoleh dari artikel ini pada metode penelitian, terdapat beberapa peninjauan, yaitu yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian dilakukan optimasi komposisi PIM, terus dilakukan karakterisasi PIM, dan yang terakhir adalah ekstraksi emas dengan menggunakan polymer inclusion membran yang kita hasilkan dengan penambahan graphene oxide sebagai nanofiller atau nanomaterial. Nah, pada persiapan alat dan bahan, salah satu bahan utama yang kita gunakan tentu saja yaitu polimer pendukung berupa PVDF, COHPF, carrier DIPA, plasticizer DEOP, dan nanopartikel graphene oxide. Kemudian dilakukan optimasi komposisi PIM. Nah, pada optimasi komposisi PIM dapat dilihat pada tabel 1, formulasi larutan PIM dengan perbedaan komposisi graphene oxide. Nah, pada proses optimasi komposisi PIM, PVDF, CO, HPF berupa polimer pendukung, ditambahkan dengan DIPA dan plasticizer dalam setiap jenis membran atau kode membran M1 sampai M5 dengan komposisi yang sama. Nah, pada bagian ini, seluruh polimer pendukung, carrier, dan plasticizer ditambahkan, kemudian dicampurkan, kemudian ditambahkan dengan pelarut berupa tetrahidrofuran, lalu disirat, kemudian akan ditambahkan dengan nanopartikel berupa graphene oxide dari rentang 0,0 sampai 2,0 gram. Nah, M1 akan digunakan sebagai pembanding ketika nanti kita menghasilkan
polymer inclusion membran yang ditambahkan dengan GO akan dibandingkan dengan polymer inclusion membran tanpa penambahan nanopartikel grafin oxide. Kemudian setelah kita melakukan optimasi komposisi PIM, kita mendapatkan komposisi PIM yang optimum, kemudian akan dilakukan karakterisasi PIM dengan menggunakan uji FTIR untuk melihat gugus fungsi, kemudian uji SEM untuk melihat morfologi PIM, kemudian TGA, Thermal Gravimetry Analysis, untuk melihat kekuatan thermal dari PIM yang kita hasilkan, kemudian akan dilakukan uji kapasitas pertukaran ion, kemudian yang terakhir akan dilakukan uji water uptake atau penyerapan air. Kemudian setelah karakterisasi PIM telah dilakukan semua, akan dilakukan atau akan diuji ekstraksi emas dengan PIM yang kita hasilkan. Nah, gambar 1 menunjukkan perangkat hasil untuk percobaan difusi. Logam yang ingin kita ekstraksi berupa logam emas. Dari fase umpan, dia akan melewati membran menuju fase penerima, di mana analit yang kita inginkan dia akan dilepaskan kembali di fase penerima. Ini adalah hasil penelitian dari artikel ini. Nah, di sini yang pertama adalah hasil dari screening elektron mikroskopis dari membran yang dihasilkan dari M1 sampai M5 dengan perbedaan konsentrasi grafin oxide yang digunakan. Nah, pada bagian 5 dapat dilihat gambar M5, membran yang dihasilkan dengan komposisi grafin oxide yang paling tinggi, yaitu 2,0 gram. Dia memiliki permukaan yang paling halus, tanpa pori-pori yang kasar, seperti pada gambar M1, M2, M3, maupun M4. Nah, kemudian setelah kita mendapat hasil dari SEM, dilakukan uji dengan menggunakan instrumen FTIR. Nah, gambar 3 adalah spektra FTIR dari membran PIM yang kita tambahkan dengan grafin oxide. Di sini ada rentang dari M1 sampai M5, di mana M1 tanpa penambahan grafin oxide, M2 dengan penambahan 0,5 gram grafin oxide, M3 PIM dengan penambahan 1,0 grafin oxide, dan M4 dengan penambahan 1,5 grafin oxide, dan terakhir adalah yang paling banyak penambahan grafin oxide, yaitu 2,0 grafin oxide. Nah, pada hasil yang kita peroleh di sini, dia menunjukkan bahwa proses dari penambahan grafin oxide telah berhasil dan terjadi penurunan intensitas OH bending pada wave number sekitar 1403 cm min 1 pada M2 sampai M5 yang menunjukkan grafin oxide terintegrasi dengan baik pada matriks polimer. Sedangkan pada gambar M1 kita lihat dia tidak adanya gugus, tidak adanya penurunan intensitas OH bending karena kita tidak menambahkan grafin oxide pada M1. Kemudian gambar 4 menunjukkan kurva thermal gravimetric analysis dengan polymer inclusion membran menggunakan penambahan grafin oxide. Pada gambar ini M4 menunjukkan stabilitas thermal tertinggi dibandingkan dengan M2, M3, dan M5 dengan kirangan berat sebesar 2,16 pada 202 derajat Celcius, 67,33% pada 492,17 derajat Celcius, dan 78,54% pada 800 derajat Celcius. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada analisis menggunakan SEM atau screening elektron mikroskopis, walaupun M5 menunjukkan porositas yang lebih baik dibandingkan dengan M1 sampai M4, namun pada kurva thermal gravimetric analysis membran PIM penambahan grafin oxide menunjukkan bahwa M4 memiliki kestabilan thermal yang lebih baik dibandingkan dari M1, M2, M3 maupun M5. Kemudian pada gambar 5 kapasitas pertukaran ion membran, di sini kita dapat lihat bahwa membran M5 dia memiliki kapasitas pertukaran ion yang lebih baik, yaitu 1,23%. Nah, hal ini sejalan dengan penambahan grafin oxide pada M5 yang lebih banyak, yaitu sebanyak 2,5 gram. Gambar 6 merupakan hasil uji water uptake atau penyerapan air dari membran PIM dengan penambahan grafin oxide. Nah, pada bagian ini kita lihat bahwa sifat hidrofilisitas PIM meningkat seiring dengan penambahan grafin oxide. Artinya, semakin banyak grafin oxide yang ditambahkan, maka sifat hidrofilisitas PIM semakin meningkat.
Kemudian, pada gambar 7 adalah kurva ekstraksi emas dengan 5 membran dari M1 sampai M5, membran PIM dengan penambahan grafin oxide. Dapat dilihat pada kurva ini, PIM M4 menunjukkan presentasi ekstraksi emas yang paling tertinggi, yaitu 84,71%. Sehingga walaupun M5 dengan penambahan grafin oxide terbanyak, dia eh, memiliki pori yang lebih tidak memiliki pori yang banyak seperti pada kita lihat tadi dari hasil SEM tadi karena dia menggunakan penambahan grafin oxide yang paling banyak yaitu 2,0 gram. Namun ternyata M4 menunjukkan presentasi ekstraksi emas yang paling tertinggi yaitu sebesar 84,71%. Nah, dari artikel atau dari penelitian yang telah dilakukan, kita dapat simpulkan bahwa penambahan grafin oxide dapat meningkatkan morfologi, penyerapan air, kapasitas pertukaran ion, dan stabilitas termal. Kemudian grafin oxide 1,5 M4 optimal untuk ekstraksi emas dengan efisiensi ekstraksi sebesar 84,71% dan penambahan grafin oxide melebihi 1,5%, 1,5 gram dapat menyebabkan aglomerasi partikel grafin oxide dengan polimer sehingga mengurangi kinerja membran. Walaupun di atas 1,5 gram, grafin oxide dapat meningkatkan porositas yang lebih baik dibandingkan dengan membran di bawah 1,5. Namun, penambahan grafin oxide yang terlalu banyak dapat mengurangi kinerja membran yang kita hasilkan. Baik, sekian saja dari presentasi saya. Terima kasih.